Tuhan. Pada hari ini mari kita mau persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau fokuskan untuk beribadah pada pagi hari ini. Kami memuji nama-Mu Yesus. Kami mau mengiring Engkau seumur hidup kami Tuhan. Jadikan kami anak-anak-Mu sebagai bejana-Mu Tuhan. Kami siap dibentuk oleh firman-Mu pada pagi hari ini Yesus. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kami tersungkur di kaki-Mu Tuhan. Kami menaruh harapan kami di tangan-Mu Yesus. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya
besar dan ajaib telah karya-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kami memuji, kami menyembah-Mu seumur hidup kami Bapa. Terima kasih buat penyertaan dan pimpinan-Mu di dalam hidup kami sampai hari ini Bapa. Terima kasih buat berkat kesehatan yang Engkau berikan buat setiap kami. Pada hari ini Tuhan, kami mau mempersiapkan hati dan pikiran kami. Kami mau fokuskan Tuhan hanya untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih buat hamba-Mu yang Kau persiapkan di tempat ini Bapa untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami Bapa. Berbicaralah Tuhan lewat hamba-Mu, Engkau yang memberikan hikmat marifat bagi hamba-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, kami buka hati dan pikiran kami, dan kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali pada ibadah raya pada minggu ini. Tidak terasa yang kita jumpai sudah tanggal 10 Mei 2020. Semua ibadah sesuai dengan anjuran pemerintah di rumah saja pada pagi hari ini. Saya menyampaikan firman Tuhan untuk di mana Bapak Ibu Saudara berada, biarlah boleh menjadikan berkat. Saya akan sampaikan firman Tuhan dengan tema janganlah kamu takut, yang terambil di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah boleh membuka Alkitab firman Tuhan, ayo kita sama-sama merenungkannya pada ibadah pagi hari ini. 1 Korintus pasal 10 ayat 13, demikianlah firman Tuhan bunyinya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga Ia dapat menanggungnya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah raya pada minggu pagi hari ini, firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini dengan tema adalah janganlah kamu takut. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, seringkali ketakutan ini yang dilingkupi oleh kehidupan manusia. Kita ini sebagai manusia, sebagai ciptaan Allah, tidak luput dari rasa takut. Firman Tuhan yang sudah kita baca pada pagi hari ini di dalam 1 Korintus 10:13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, di saat kita menghadapi tantangan hidup dalam pencobaan ini, pencobaan apa yang kita hadapi, ekonomi, keuangan, sakit, penyakit apapun, saudara jangan takut. Kita ini adalah ciptaan Allah yang diberikan satu kuasa, otoritas yang bekerja untuk kita sampaikan, menyatakan Allah tetap mengasihi kita. Meskipun Tuhan izinkan pencobaan ini dalam kehidupan kita, percayalah Dia Allah yang Maha Kuasa yang memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya bersama-samanya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dalam ibadah pagi hari ini kita percaya Allah mengizinkan segala suatu masalah boleh datang dalam kehidupan kita sebagai manusia, tetapi Dia yang memberikan jalan keluar sehingga kita dapat untuk menuju kemenangan dan diberikan satu jalan keluar. Poin yang pertama firman Tuhan pada pagi hari ini, mengapa Allah dapat mengizinkan masalah itu datang pada kita? Kita buka kitab Yesaya 41 ayat 10. Di dalam Perjanjian Lama Yesaya 41 ayat 10, demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan memberikan kemenangan bagi kita setiap hari. Dia memegang dengan tangan kanannya yang kuat. Apapun yang kita hadapi masalah kita, Dia memberikan kemenangan. Karena Dia Allah Immanuel,
Allah yang selalu beserta dengan kita. Dia yang memampukan kita sehingga kita boleh kuat oleh karena kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau dia yang memegang sebagai tangan kanan yang kuat dalam kehidupan kita, kita mengatakan amin, terima kasih Tuhan. Engkau yang memampukan setiap masalah boleh datang. Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Supaya aku tidak goyah, tidak bimbang, tidak ragu. Setiap masalah boleh datang dalam kehidupan kita. Allah boleh izinkan COVID-19 terjadi di dalam dunia ini. Telah terjadi di negara-negara lain. Maka telah terjadi jugalah di negara kita yang kita cintai, yaitu bangsa Indonesia. Dengan terjadi banyak orang yang kena virus corona. Banyak orang yang meninggal. Tentang masalah ekonomi yang ada di dunia ini menjadi lemah atau merosot keadaannya. Banyak orang yang di PHK-kan dalam pekerjaannya. Ya, dan kita pun juga beribadah sampai sekarang ini hanya di rumah saja sesuai dengan imbauan pemerintah. Supaya semua umat beragama yang ada di Indonesia untuk sementara waktu diimbau oleh pemerintah, oleh presiden kita, Kapolri yang terbaik kita memberi imbauan supaya kita beribadah di rumah saja. Diperlakukan PSBB supaya kita ada di rumah saja. Dengan di rumah ini kita bukan kita diam saja. Kita boleh baca firman, kita boleh berdoa. Itulah tugas kita sebagai umat pilihan Allah. Segala sesuatunya boleh Tuhan izinkan terjadi, tapi percaya, jangan takut. COVID-19 akan berakhir, tidak lama lagi. Kalau saudara mempunyai iman yang besar, saudara jangan takut di PHK. Selesai COVID-19 ini terjadi, akan berakhir saudara mendapatkan berkat-berkat dan pertolongan Tuhan. Saudara juga jangan takut kalau saudara yang bisnis mengalami satu kemerosotan, menjadi lemah. Yang tadinya saudara mampu, sekarang pengaruhnya sangat besar dan dampak orang dagang menjadi sepi. Tidak ada yang beli. Tetapi kalau saudara percaya ada pembelaan Tuhan, pasti Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi saudara sekalian. Kita memiliki Allah Immanuel, Allah yang maha kuasa, Allah yang selalu menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, masalah boleh terjadi sama siapa saja, baik kepada hamba-hamba Tuhan, kepada saudara di mana saudara berada, Tuhan izinkan terjadi. Supaya hubungan kita mengalami kuasa Tuhan itu bukan katanya kata orang. Supaya kita mengalami benar-benar menikmati dalam hidup kita ada pertolongan Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya memberi kesaksian. Waktu tahun 87 saya melayani sebelum saya sebagai hamba Tuhan masih penginjilan. Dalam misi firman Tuhan tahun 87 saya diundang satu gereja yang dipercayai di Jelambar, Gereja Kristen Oikomene. Dan di situ saya dipercayakan di bidang kaum muda dan saya juga banyak diundang di gereja Betel yang ada di Jakarta. Dan di situ ada 2 gereja Betel yang ada di Kampung Bebek maupun ada Gang Petasan Bukit Sinai. Dan di situ saya terlibat dalam pelayanan 3 gereja karena saya dipinta oleh gembala sidangnya untuk membantu di dalam bidang kaum muda untuk melayani. Tetapi Tuhan menggerakkan hati saya saudara untuk mengadakan satu kebaktian Padang. Karena pertama kalinya saya mengadakan satu kebaktian Padang ini saudara, saya sudah berdoa selama 2-3 bulan mengadakan doa semalam suntuk, doa puasa secara pribadi kepada Tuhan. Karena apa? Supaya apa yang saya ingin menyampaikan firman Tuhan, misinya Tuhan yang saya sampaikan ini Baktian Padang tidak jauh saudara, cuma di Kebun Raya Bogor. Puji Tuhan, boleh terkumpul 40 orang yang ikut 3 gereja itu di dalam pemuda remaja itu yang selalu dekat dengan saya. Banyak saya bimbing pada mereka. Ayo kita adakan Baktian Padang yuk di Bogor. Tepat tanggal sekian, bulan sekian tahun 87, saya ingat hari Sabtu. Di situ saya sewa mobil 2 elep saudara. Kurang lebih ya hampir 40 lah jumlah jiwa-jiwa. Bukannya orang Kristen saja yang saya bawa saudara untuk ibadah Baktian Padang itu di Bogor, Kebun Raya. Tetapi ada beberapa orang yang baru mengenal percaya dengan Tuhan Yesus. Ada juga dia pengen ikut, dia rindu untuk ibadah Padang di Kebun Raya Bogor.
Cerita singkat saudara, udah waktunya datang, saya kumpul di gereja Oikomene Indonesia yang ada di Jelambar Pakuwon yang saya melayani itu waktu tahun 87. Mobil udah siap, orang udah siap. Saudara, hujan tak henti-hentinya, hujan deras, banyak kilat. Ada satu orang yang berkata, "Om, kita berjalan atau tidak nih hujan? Di sini aja hujan, apalagi di Bogor. Karena di Bogor itu kota hujan." Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kalau secara daging manusia saya takut. Saya tidak mau, enakan di rumah aja tidur. Karena ini pekerjaan Tuhan yang sudah jauh-jauh hari saya punya rencana. Saya katakan sama Tuhan, "Janganlah Tuhan, Engkau mempermalukan kami hamba-Mu. Saya sudah mencari jiwa yang begitu lama untuk saya kumpulkan untuk ibadah padang yang pertama kali yang ada di Bogor Tuhan." Tapi puji Tuhan saya katakan, tidak batal. Kita jalan sama-sama. Kita adakan ibadah di sana sesuai dengan rencana apa yang sudah kita rencanakan pada hari ini. Jalan. Saudara, dari saya jalan dari Jelambar sampai Bogor, hujannya puji Tuhan masih deras. Secara pikiran manusia, bagaimana Tuhan saya bisa beribadah? Bagaimana Tuhan saya untuk memuji Tuhan, untuk menyampaikan firman Tuhan? Untuk saya cari jiwa yang begitu susah Tuhan. Banyak orang yang baru mengenal Tuhan. Tapi saya mempunyai tekad dengan iman, saya katakan kepada rombongan saya, "Hayo kita berdoa. Kita memiliki Tuhan yang maha kuasa. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Dia yang mengizinkan segala sesuatunya terjadi. Tapi dia mengizinkan kita boleh beribadah juga." Tapi hujan masih terus besar saudara. Udah mau sampai Kebun Raya Bogor, saya terus berdoa, "Tuhan, jangan Engkau mempermalukan kami hamba-Mu." Karena pertama kali ini saya mengadakan ibadah kebaktian padang di Kebun Raya Bogor. Nyatakan kuasa-Mu, saya minta izin 1 jam aja Tuhan. Untuk saya datang memuji Tuhan. Boleh saya menyampaikan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, sedikit demi sedikit sudah menyampai gerbang daripada Kebun Raya Bogor, di situ hujan mulai berhenti saudara. Hanya saya berharap kepada Tuhan. Tuhan katakan jangan bimbang, jangan ragu. Akulah Allahmu. Saya mengimani semua janji firman Tuhan saudara. Anak-anak dengan senang, "Om, iya juga ya berhenti ya hujan." Makanya kamu jangan takut. Kalau Tuhan yang nyuruh kita lakukan. Percaya. Allah kita dahsyat, Allah kita yang memberikan kemampuan yang luar biasa. Hujan dihentikan. Saya minta izin 1 jam untuk beribadah. Selesai ibadah saudara, selesai kita memuji Tuhan, selesai saya menyampaikan firman Tuhan, selesai semuanya, baru hujan lebat lagi. Itulah Tuhan kita saudara. Makanya kalau kita percaya kepada Tuhan yang memiliki segala sesuatunya, saudara jangan takut. Tuhan membela kita, Dia Allah Immanuel yang dapat menolong dalam kehidupan kita. Poin yang kedua adalah mengapa hidup kita harus mengandalkan Tuhan. Perlunya kita harus mengandalkan Tuhan, jangan mengandalkan kekuatan kita sebagai manusia. Di dalam Yeremia 17 ayat 5 dan ayat 7 demikianlah firman Tuhan bunyinya. "Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh dari Tuhan." Ayat 7, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan." Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, biarlah di dalam kehidupan kita boleh dapat menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya pada Tuhan. Karena Dialah Allah yang dapat menciptakan langit dan bumi serta isinya. Janganlah kita mengandalkan kehidupan kita kepada kekuatan kita sendiri sebagai manusia. Percayalah kepada Tuhan sepenuhnya. Dalam kehidupan kita, Dia Allah yang akan mencukupi dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, maju terus apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Karena di dalam kitab Mazmur 37 ayat 5 dikatakan, "Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak." Kalau kita menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan, percayalah
sepenuhnya, seutuhnya Tuhan akan bertindak di dalam kehidupanmu, ekonomimu, keuanganmu, apapun yang di dalam engkau butuhkan, pasti Tuhan akan mencukupinya. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita mempunyai masalah yang besar, janganlah kita mengandalkan kekuatan kita. Siapakah kita ini? Kita manusia yang berdosa, kita manusia yang lemah, yang tidak ada apa-apanya. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus yang menjamin seutuhnya kehidupan kita, percayalah saudara dapat bersekutu di dalam Dia. Katakan amin. Kalau saudara mempunyai masalah yang besar, jangan kita datang kepada manusia yang pintar. Jangan kita dibodoh-bodohi dengan orang yang pintar itu. Kita memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa dan berdaulat di dalam kehidupan kita. Saudara jangan takut, saudara telepon aja Tuhan, ada nomornya. Saudara telepon Tuhan kalau saudara punya masalah. Saudara bisa berseru kepadanya. Tahu gak saudara nomor telepon Tuhan? Yeremia 33 ayat 3 ini telepon Tuhan. Demikianlah katakan firman Tuhan ini. Yeremia 33 ayat 3 dikatakan, berserulah kepadaku, Tuhan katakan, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Kita miliki Tuhan yang hidup dan berkuasa. Kalau kita mempunyai masalah apapun juga, masalah keuangan ke ekonomi yang kita miliki, yang mungkin selama ini, selama COVID-19, ada virus corona, apapun yang terjadi, saudara jangan takut. Dunia boleh tergencang dengan ketakutan. Tapi kita memiliki iman yang kuat pada Yesus. Dia yang memampukan, menguatkan, memberikan jalan keluar bagi kita. Berserulah kepada Tuhan. Dia akan mencukupi segala ekonomi dan keuanganmu. Karena firman Tuhan akan digenapi. Dalam kitab Filipi 4 ayat 19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Katakan amin. Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, yang saya kasihi dalam ibadah minggu pagi hari ini, tidak ada satupun yang tidak diberkati Tuhan. Saya yakin dan percaya di saat firman Tuhan yang disampaikan pada saat ini, saudara akan diberkati. Buka hatimu, berdoa kepada Tuhan. Dia sanggup melakukan segala perkara yang besar dan ajaib. Dia Allah Immanuel, Allah yang berkuasa, berdaulat, yang memberikan satu kuasa, otoritas yang besar bagi saudara dan saya. Saudara adalah umat pilihan Allah. Saudara adalah pewaris-pewaris kerajaan sorga. Jangan takut, serahkan khawatirmu, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Dia sanggup mencukupi segala ekonomimu. Dia sanggup memberikan kemenangan bagimu. Dia sanggup menyembuhkan segala penyakitmu. Apapun pada pagi hari ini, percayalah, buka pintu hatimu. Terima lawatan Tuhan lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan akan melawat bagimu. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang saya sampaikan kiranya dapat menolong, memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk di dalam doa pada pagi hari ini. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah Engkau meteraikan firman-Mu Tuhan. Bagi jemaat-Mu di mana mereka berada di rumah-rumah mereka yang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini Tuhan. Lawat jamaah mereka Tuhan. Mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Mereka yang lemah dikuatkan. Mereka yang susah dihiburkan. Mereka yang punya masalah Tuhan berikan jalan keluar. Mereka yang terikat dilepaskan. Mereka yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Segala kuasa setan, iblis dan roh jahat yang mengganggu, menghalangi, merintangi kesehatan anak-anak-Mu di mana mereka berada Tuhan, lawat jamaah mereka dalam nama Yesus. Semua yang sakit disembuhkan, disehatkan, diberi kekuatan. Bahwa kami meyakini Tuhan bahwa tubuh kami adalah bait Allah, bait Roh Kudus yang telah ditebus dengan darah Yesus. Untuk kami memuji, memuliakan, menyembah Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja. Terpujilah nama-Mu. Sekali lagi Tuhan, berkati kami semua yang hadir lewat ibadah online pagi hari ini di mana kami berada. Berkat Tuhan tercurah hari ini sampai selama-lamanya. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami hamba-Mu berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan di mana saudara berada. Kita akan berdoa syafaat untuk gereja kita, bangsa negara kita, semua jemaat Tuhan di mana mereka berada.
Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan secara khusus bagi hamba-hamba-Mu di mana mereka berada. Tuhan tolong berikan kekuatan kesehatan yang lebih baik untuk gereja-gereja-Mu, yang jemaat-Mu beribadah di rumah saja di mana mereka berada. Tuhan berkati, berikan kekuatan kesehatan yang lebih baik bagi mereka Tuhan. Berkati ekonomi keuangan mereka Tuhan. Biarlah mereka boleh teguh dan kuat di dalam masalah COVID-19 yang masih terjadi di bangsa kami Indonesia. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan, damai sejahtera, penghiburan yang datang daripada Tuhan. Supaya mereka belajar mengucap syukur di dalam segala hal. Berkati juga Tuhan untuk bangsa negara kami Indonesia yang kami kasihi, kami cintai. Dari Sabang sampai Merauke, Tuhan berkati. Berkati Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, Wakil Presiden, para menteri, gubernur di pusat maupun daerah, semua jajaran pemerintahan di mana mereka berada. Tuhan berkati, berikan kekuatan kesehatan. Tuhan tolong pulihkan Indonesia dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Biarlah Engkau ajarkan hujan pertobatan bagi jiwa-jiwa yang belum mengenal pada Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, supaya dipulihkan dari virus corona dan COVID-19 ini boleh berakhir Tuhan, supaya perekonomian bangsa kami boleh normal kembali. Kami percaya pertolongan Tuhan ada di pemerintah bangsa kami. Biarlah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami mempunyai Allah yang hidup, Allah yang berkuasa dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah bagi para medis, dokter, perawat yang menangani tentang virus corona, pasien di mana mereka berada, Tuhan berikan kekuatan kesehatan, tim dokter medis, para perawat di mana mereka berada. Biarlah keluarga mereka diberkati juga Tuhan. Semua pasien yang mengalami sakit virus corona, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakin, kami percaya kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan, sembuhkan mereka. Tuhan sehatkan mereka, kami mohon belas kasihan-Mu supaya mereka boleh pulih kembali, boleh sehat kembali. Biarlah nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berkat yang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus turun memberkati kehidupan jasmani dan rohani kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.